Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Denny begitu ya, bahwa mungkin efek lanjutannya juga perlu ditimbangkan dari pemerintah berkaitan dengan inflasi dan juga daya beli masyarakat. Kemudian di satu sisi juga ketika untuk rencananya sendiri begitu, apakah memang program ini akan langsung diterapkan begitu ya, akan langsung dijalankan ketika nanti sudah dinyatakan menang dan juga sudah dilantik begitu dalam 100 hari pertama, Pak Edi? Pertama, kalau kita bicara program ya kan, ada 2 hal, program makan siang gratis dan susu gratis ya. Itu kita harus lihatnya secara holistik, tidak bisa hanya melihat sekilas saja bahwa ini adalah satu program dan dibiayai melalui pemangkasan subsidi BBM, itu sama sekali keliru. Ya, saya tegaskan sama sekali keliru. Yang dilakukan adalah pembiayaan dari program-program itu dengan melalui upaya peningkatan dari pendapatan negara. Salah satunya adalah yang sudah kami sampaikan berkali-kali adalah melalui peningkatan tax ratio, itu yang pertama. Kedua adalah melalui ya penghematan yang bisa kita lihat efisiensi, salah satunya adalah efisiensi di bidang energi, ya termasuk juga kita ingin mengakselerasi hilirisasi industrialisasi supaya apa nilai tambah ekonomi yang dihasilkan itu meningkat ya sehingga pendapatan negara juga meningkat. Termasuk juga di antaranya dari aspek energi yang kita akan lakukan adalah akselerasi dari sumber-sumber energi bersih terbaru dan terbarukan yang ada di Indonesia. Ya. Ya seperti misalnya panas bumi, kemudian matahari, ya, bayu, air dan lain-lain supaya apa? Mengurangi ketergantungan kita pada impor Ya. BBM sekaligus kita kemudian meningkatkan bauran energi terbarukan kita. Ya, karena saat ini kan kita produksi petrol kita itu 615 barrel per hari, 615.000 barrel per hari. Sementara impornya sudah 1,6 juta barrel per hari. Nah, ini kalau kita bisa tingkatkan bauran energi terbarukan kita dari dalam negeri, kan kebutuhan impornya tidak terlalu besar lagi. Sehingga apa ya? Kantong kita juga tidak akan terkuras lebih banyak lagi APBN-nya. Sehingga itu bisa dipergunakan savings itu bisa dipergunakan untuk membiayai program-program lain. Termasuk yang tadi saya sampaikan mengenai evaluasi daripada subsidi energi, terutama LPG 3 kg. Jangan lupa, di dalam satu tabung LPG 3 kg itu ada subsidi pemerintah Rp33.000 di dalamnya, gitu ya. Nah, ini yang dinikmati oleh masyarakat ya, yang sangat luas, terutama mereka masyarakat menengah ke atas juga banyak. Nah, ini yang harus kita tata. Memang tidak bisa sekaligus kita berlakukan itu. Kita paham ada efek inflasi yang di dalamnya bisa memicu inflasi ketika itu diberlakukan secara konsekuen. Dan Ya. itu juga menjadi salah satu pertimbangan saya yakini kenapa sampai sekarang pemerintah belum merevisi Perpres 191 tahun 2014. Karena kalau itu direvisi, tentu itu nanti akan langsung memicu inflasi karena akan terjadi migrasi, ya migrasi dari BBM bersubsidi ke BBM yang sekarang ini harganya harga pasar. Nah, tentu itu harus dipelajari dan dilakukan secara bertahap. Tidak ada kebijakan nasional, apalagi dilakukan secara masif, yang bisa dilakukan satu tanpa sosialisasi, dua tanpa tahapan-tahapan. Sehingga harus ada progresnya, ada perkembangannya sambil kita melihat bagaimana efek daripada kebijakan tersebut dan melakukan evaluasi dan penyempurnaan. Nah, ini yang mungkin bisa saya sampaikan agar kita bisa memahami secara holistik bagaimana kebijakan terutama mengenai efisiensi subsidi energi akan dilakukan ke depannya di bawah pemerintahan insya Allah oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Oke, baik. Nah, tapi tadi Anda juga sempat menyinggung begitu ya, apakah nanti juga akan dibahas ke depannya untuk penerapan pemberian subsidi ini apakah akan berdasarkan objeknya dan ataukah akan mulai diganti begitu berdasarkan subjeknya. Tapi kan ini sesuatu yang sudah terus dilakukan oleh pemerintah, sudah terus dicoba oleh pemerintah, namun masih belum menemukan mungkin jalan tengahnya begitu ya. Tapi terobosan apa yang akan dilakukan begitu untuk merubah tadi pemberian subsidi berdasarkan objek menjadi berdasarkan subjek ke depannya, Pak Edi? Mungkin perlu saya koreksi, itu belum pernah dilakukan oleh pemerintah. Jadi kita untuk energi subsidi energi itu selalu dilakukan kepada produk ya. Nah, ini sekarang kepada penerima, ini ada salah satu opsi yang kita pelajari. Tetapi ini baru opsi dipelajari di Dewan ya, di Dewan. Tetapi maksud saya, andai kata pun program makan siang susu gratis ini atau program-program lainnya ini tidak ada, kita tetap akan evaluasi. Dari Pak Denny seperti apa mungkin tanggapan Anda juga ingin menambahkan mungkin saran-saran juga dari Indef begitu yang bisa dilakukan oleh pemerintah baik saat ini dan juga pemerintah ke depannya begitu Pak Denny?
Iya, betul, terima kasih. Jadi, saya sedikit, menambahkan ya, bahwasanya memang, BBM alokasi subsidi BBM ini bisa jadi penentu ya, bagaimana kita bermigrasi, kepada energi bersih, gitu ya. Jadi, bagaimana efisiensi yang dilakukan pada subsidi energi, fosil ini bisa, diharapkan mampu memberikan, dampak pada peningkatan energi bersih. Beberapa waktu lalu, kita coba, Indef juga, coba mengkaji ya beberapa opsi apa sih yang kita bisa, lakukan dan rekomendasikan untuk agar, subsidi BBM ini dapat, dilakukan efisiensi, sebaik mungkin. Salah satunya ada beberapa opsi ya. Yang pertama, karena ada background yang cukup besar ya, ada latar belakang cukup besar bahwa pengguna Pertalite gitu ya, JPKP itu adalah, pengendara mobil, maka salah satu opsi yang kita bisa lakukan adalah bagaimana ada beberapa opsi ya, beberapa opsi dan beberapa skenario. Opsi yang pertama, kita bisa melakukan semua plat hitam, mobil plat hitam kita batasi gitu ya, mobil dinas juga kita batasi, itu untuk opsi yang pertama, atau motor gitu ya, untuk yang di atas 150 cc. Nah, opsi ini tentu memberikan dampak yang, cukup besar terhadap penghematan ya, kalkulasi kami gitu ya pada untuk 7 bulan ya, 6 sampai 7 bulan itu sekitar 5,78 triliun penghematan dan ada sekitar 2,89 triliun untuk penghematan pada 3 bulan gitu ya. Nah, cuman memang beberapa opsi yang pertama ini bisa memberikan shock yang cukup besar ya gitu ya, karena tentu transmisi terhadap guncangan harga akan cukup besar juga. Nah, ada opsi kedua yang kemudian bisa dipertimbangkan. Yang pertama adalah semua plat hitam tetap dibatasi gitu ya. Kemudian semua plat mobil dinas tetap dibatasi untuk mengkonsumsi JPKP gitu ya. Namun untuk motor tidak dibatasi. Nah, untuk opsi ini memang lebih sedikit lebih relatif lebih mudah ya terkait dengan pengawasannya dibandingkan opsi yang pertama. Cuma memang secara penghematan tentu akan berkurang gitu ya. Ada juga opsi yang terakhir gitu ya, bagaimana mobil hanya untuk 1.400 cc gitu ya. Kemudian semua mobil dinas kita batasi dan untuk motor juga kita batasi 150 cc. Nah, ini memang opsi yang paling ideal ya di sini untuk pada tahap awal. Namun demikian apa namanya potensi penghematannya itu tentu akan lebih kecil ya Ya. dengan biaya pengawasannya tentu akan berkondisi lebih besar. Nah, ada berbagai opsi itu yang kemudian sebelumnya sempat kita kaji terkait dengan pembatasan ini, Pak.